Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang sangat saya hormati Habib Ahmad bin Zaid Al-Kafir, yang lainnya salah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia insyaallah untuk periode 2017 sampai 2022 insyaallah, yaitu Ustaz Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan. Kita bayar beliau harus melanjutkan sampai 2022 insyaallah. Allahu Akbar. Biar gak milah. Dan segenap para asatidzah, Ustaz Terkuasa, Ustaz Masyaallah Bizayin, Ustaz Jaludin Farani, Ustaz Jafar, dan putranya Ustaz Syarif, Ustaz Faiz, dan Ustaz siapa namanya? Nasir, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Umar bicara tentang masalah Syiah, mungkin barangkali yang paling tepat kenapa kita mengadakan acara ini, dan acara ini dihadiri dari pusat Dinas Pusat, dan terima kasih kehadirannya. Kenapa kita bicara ini? Waktu saya tidak 10 menit atau 5 menit atau 7 menit, karena harus walimahan di tempat pusat ini. Saya ingin katakan, tidak ada perintah supaya kita tegas dengan satu kelompok melebihi perintah Allah dan teguran Allah keras terhadap kaum muslimin ketika tidak bisa tegas kepada orang munafikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang sangat tegas sekali, yaitu surah An-Nisa. Coba kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Kenapa sih kalian bersikap mendua berkaitan dengan orang munafikin? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah menjerumuskan mereka karena kelakuan mereka. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian ingin menunjuki orang yang disesatkan oleh Allah? Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, engkau tidak akan mendapatkan jalan bagi mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka sangat menginginkan kalian kafir sebagaimana mereka kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa alaihi sawa, maka kalian dengan mereka jadi sama. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka jangan kalian menjadikan mereka sebagai wali sehingga mereka berhijrah di jalan Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berbalik, fakhuduhum, tangkap mereka. Fakhuduhum waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana Anda dapatkan mereka. Wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira. Dan mereka tidak mendapatkan seorang wali dan seorang penolong. Kemudian dalam ayat berikutnya, satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Mereka ingin aman dengan kalian, suka ngaku sunnah, dan aman dengan orang kafir, kerjasama dengan Rusia untuk berbuti membeli saudara kita di Syria. Kullama rudu ila fitnati urkisu fiha. Tapi ketika mereka ada kesempatan untuk membeli kaum muslimin, mereka melakukan tadi. Terjerumus tadi. Fa in tawallaw, kalau mereka tidak mau, fakhuduhum, tangkap mereka. Wa qtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu taqiftumuhum, di mana Anda mendapatkan mereka. Kata Allah, wa ulaika ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Mereka itu sudah Anda dapatkan bagi dari Allah alasan yang kuat untuk munasib mereka. Jadi ma'asyiral muslimin, munafik itu paling berbahaya. Dan kita dilarang oleh Allah mendua, wala
La ilam yang kahil munafiqun. Kalau orang-orang munafikin tidak mau berhenti, wal murjifuna fil Madinah, walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil Madinah, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang bikin onar di negeri. Lalu kriyan nakabihim, apa akan perintahkan engkau untuk membasmi mereka. Tsumma la tajid tsumma yujawirunaka fiha illa qalilan. Kemudian mereka tidak akan berdampingan engkau di Madinah selama-lamanya kecuali sebentar. Kata Allah, lalu kriyan nakabihim tsumma la yujawirunaka fiha illa man tumurina aina ma suqifu ukhiru wa qutilu taqtila. Mereka dilaknat di mana saja didapatkan dan dibunuh di mana saja berada. Tapi alhamdulillah Rasul ketika kita semua teriak. Nah, munafik itu apa? Munafik itu kalau orang ngakunya Islam tapi pikirannya, kelakuannya persis dengan orang kafir dan lebih dahsyat. Sekarang kita bilang, orang Islam itu meyakini Quran suci, Quran utuh. Kalau ada kelompok yang mengatakan Quran palsu, ucapan mereka divideokan, dibukukan, apakah mereka munafik? Munafik enggak? Orang Syiah itu terus terang sampai ngomong, kita juga bingung, suruh ngapalin Quran, tapi Quran palsu, ngomong gitu. Yang kedua, orang Islam itu menghormati sunnah Nabi dan menghormati kesucian sunnah Nabi di antara sanad yang sampainya sunnah kepada kita, yaitu para sahabat. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan para sahabat jalan lurus menuju surga. Ayatnya jelas, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Tapi tiba-tiba mereka menolak seluruh hadis dan mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira munafik bukan? Yang ketiga, dalam Islam ditegaskan tidak ada yang dijadikan sumber hukum kecuali yang maksum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh siapapun orangnya seperti Al-Habib Ahmad Zaid, walaupun beliau dzurriyyah Rasul, tapi beliau tidak maksum, beliau bisa salah. Bahwa kalau maksum itu berarti semua omongannya benar dan semua omongannya menjadi dalil. Tiba-tiba mereka katakan semua imam kami maksum, bahkan derajatnya lebih tinggi daripada derajat Nabi dan derajat para malaikat. Kira-kira menghancurkan agama Islam enggak? Menghancurkan agama Islam, munafik paling berat. Dan itu mereka ungkapkan dalam buku mereka, ungkapkan dalam ceramah mereka, dan ungkapkan dalam seluruh kesempatan mereka. Nomor ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, seorang muslim mungkinkah zina? Mungkin. Tergelincir. Mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Mungkin. Rasul ditanya, mungkinkah seorang muslim berdusta? Tidak mungkin. Jadi seorang muslim itu tidak mungkin berdosa. Kalau suka berdosa, munafik dia. Bagaimana kalau dusta dianggap sebagai agama? Tapi kedustaan yang paling keji dijadikan agama, bahkan 9/10 agama. Maka ini sebuah kemunafikan ketika sebuah kedustaan dijadikan agama. Munafik tidak? Munafik tidak? Munafik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tadi dibacakan surat-surat persatuan bahwa kalau kita mencintai Islam, mencintai persatuan. Persatuan di atas iman, di atas Islam, di atas syahadatain, di atas kesucian Quran. Tiba-tiba mereka menghalalkan segala darah kaum muslimin. Di dalam YouTube sudah banyak dan langsung ceramah langsung. Ulama-ulama Iran mengatakan kemenangan yang terjadi
pembasmian kaum muslimin di Aleppo, mereka katakan ini kemenangan kaum muslimin atas seluruh orang kafir. Bahkan imam mereka katakan, aku ingin terjun di sana untuk sekalian menyembelih. Apakah itu seorang muslim? Orang kafir. Kalau dia ngaku muslim, maka dia munafik. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sederek usaha-usaha mereka untuk menghancurkan Islam, menghancurkan Islam dari referensi utama Quran dan Sunnah. Referensi utama sahabat semua kafir, berarti Nabi Muhammad gagal dalam mendidik sahabatnya karena mereka menghancurkan diri dari sisi landasan akhlak yang terpenting dalam Islam, yaitu kejujuran, yaitu dengan menghalalkan takliyah, menghabiskan seluruh referensi Islam dengan memunculkan yang namanya maksum atau ismah. Ma'asyiral muslimin, satu saja di antara apa yang kita katakan itu dilakukan oleh seseorang, maka dia munafik. Kalau itu dijadikan agama, sementara mereka mengatakan Quran palsu adalah agama, untuk itu ma'asyiral muslimin, kita marah terhadap Ahok dan iman marah terhadap Ahok karena Ahok melecehkan Quran. Tapi yang dilecehkan oleh Syiah terhadap Quran lebih dahsyat atau lebih dahsyat? Lebih dahsyat Ahok atau Syiah? Untuk itu kalau kita marah terhadap Ahok, harus marah terhadap Syiah semuanya. Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Imamiyah yang mengatakan Quran palsu, hadis palsu, seluruh sahabat adalah kafir, dusta adalah ibadah, ya. Kemudian nikah mut'ah yang diharamkan Rasulullah mereka katakan sebagai ibadah, membunuh kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin sebagai ibadah. Bahkan semua tahu bahwa Syiah Houthi yang dulunya Syiah Zaidiyah ketika berdekatan dengan Iran jadilah Syiah Ithna Asyariyah yang sudah terbukti meluncurkan senjata rudal balistik ke Ka'bah. Jadi kalau orang sudah mau menghancurkan Ka'bah, kira-kira masih Islam? Kalau dia mengatakan sebagai pencinta Nabi, kalau dia mengatakan sebagai pencinta Rasul, kalau dia mengatakan pencinta Ahlul Bait, munafik. Maka saya katakan, sengaja saya katakan dengan tegas, saya tidak pernah melihat kemunafikan yang lebih dahsyat ila akhir zaman melebihi kemunafikan orang Syiah. Maka mereka kufar, maka saya katakan mereka lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasara. Karena apa? Mereka Yahudi dan Nasara plus dengan kesyiahannya. Terakhir kali saya ingatkan, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang pun imam-imam mereka mengatakan Rasulullah memerintahkan orang Ansor untuk membunuh Umar. Ternyata mereka tidak melakukan, maka seluruh Ansor murtad semuanya, kata imam mereka. Rasulullah memerintahkan orang Muhajirin untuk membunuh Umar, ternyata tidak ada melaksanakan, maka seluruh Muhajirin murtad. Kemudian akhirnya muncul seorang tabi'in al-kabir yang paling warok, paling soleh, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Mereka anggap Abu Lu'lu'ah ini sebagai tabi'in pahlawan, dan sangat mudah tulis Abu Lu'lu'ah akan Anda lihat bagaimana kuburannya diagung-agungkan oleh mereka. Bahkan mereka doa, Allah masyhur nama Abu Lu'lu'ah, ya Allah kirimlah kami dengan Abu Lu'lu'ah. Sampai begitu. Apa yang kita tahu dalam sejarah yang maufu dikatakan bahwa Umar ibn Khattab memesan kepada seluruh para sahabat, jangan sampai orang-orang kafir masuk ke kota Madinah. Tapi ternyata ada salah sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah, itu punya yang namanya budak namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini nanti kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, saya disuruh setor lebih kepada
majikan saya. Kata Umar, ya wajar, duitmu besar untuk setor agak gede dikit. Tapi sebetulnya Umar bin Khattab berniat dan sudah melakukan lobby kepada tuannya Mughirah bin Syu'bah untuk mengurangi setorannya. Tapi dia kemudian benci, kemudian menyiapkan peso mata dua yang orang Syiah dikatakan itu adalah pedangnya Ali, kemudian membunuh Umar dan ke belakang membunuh 11 atau menusuk 11 daripada para sahabat. Akhirnya Umar mengatakan, sudah aku katakan kepada kalian, jangan sampai orang-orang kafir itu, budak-budak kafir itu kalian masukkan ke Madinah, cuma kalian tidak mendengarkan omongan saya. Cuma dia mengatakan, siapa yang bunuhku? Ketika disebut Abu Lulu'ah, dia mengatakan, alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati alladzi ja'ala mauti biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan. Alhamdulillah yang telah menjadikan kematianmu di tangan seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun. Tapi Abu Lulu'ah ini, orang kafir, orang majusi yang benci kepada Umar bin Khattab, dijadikan orang Syiah sebagai pendekar dan pahlawan. Maka ini menunjukkan kemunafikan memerdeka. Untuk itu kita harus sadar, ternyata sudah ada PKI Syiah bersama-sama di Indonesia untuk menghancurkan Islam. Istrinya Jalaluddin Rahmat sudah mengikuti aksi 4 Desember, mengatakan enak ya, ternyata kita timbul dengan LGBT, Syiah, liberal dan lain-lainnya. Ini yang dia katakan, dan cukuplah bukti Rusia, Iran, Lebanon, Irak, semuanya Syiah menyembelih saudara kita, dan itu bisa dilihat dengan kacamata, dengan mata telanjang. Untuk itu kalau ada di kota Solo ini ada orang-orang yang masih membela Syiah, maka harus diwaspadai. Ini pesan saya, pesan saya. Karena apa? Mereka tidak segan-segan melakukan apa saja yang mereka lakukan. Untuk itu, dengan semangat 212 pembelaan terhadap kesucian Al-Quranul Karim, maka kita harus membela kelengkapan Al-Quran, Sunnah, dan kesucian para sahabat. Maka kita harapkan deklarasi Anas pada hari itu, pada hari ini benar-benar diberikan taufik oleh Allah di dalam memegang salah satu fardu daripada fardu kifayah, yaitu berusaha untuk menghadang laju gerakan Syiah di Indonesia, yang dimana presidennya pun sudah dengan bangga menandatangani kerjasama dengan Iran. Katanya kami dapat utang 270 triliun. Ada sesuatu yang cukup mengerikan sekali. Mudah-mudahan kita selalu bisa berdoa kepada Allah dan dikabulkan Allah menyelamatkan negeri Indonesia dari bahaya-bahaya munafikin, Syiah dan pocong-pocong. Saya kira cukup sekian, dan mohon maaf saya diminta untuk tausiah pernikahan di sana, dan saya terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim.